Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Aksail Manafian dengan nomor induk mahasiswa 25109111210060. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari jantung. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai anatomi dari sirkulasi jantung. Jadi untuk pertama-tama itu kita mulai dari apa saja anatomi dari jantung itu dan bagaimana sirkulasinya. Jadi bisa dibilang untuk sirkulasi jantung sendiri itu dimulai dari bagian sini. Jadi seperti yang bisa terlihat di atas sini dan juga di bawah itu terdapat vena yang warna biru. Namanya itu vena cava superior dan juga vena cava inferior. Fungsinya itu apa? Fungsinya itu sendiri apa? Jadi untuk vena cava ini bisa dibilang itu mengumpulkan aliran darah setelah terjadi metabolisme. Jadi seperti yang kita tahu ketika kita melakukan metabolisme itu, maka O2 itu akan dipakai oleh sel untuk melakukan metabolisme. Nah, sisa-sisa hasil dari metabolisme itu menghasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida yang berasal dari atas dan juga bawah itu akan masuk dari cabang-cabang itu akan masuk ke satu aliran yang besar yang itu merupakan vena cava. Jadi ada yang di bawah di bawah itu vena cava inferior dan di situ vena cava superior. Lalu setelah masuk dari vena cava itu dia akan masuk ke sini atrium. Oh ya, sama untuk saya lupa di awal. Jadi untuk anatomi jantung sendiri itu bisa dibilang ada dua yang paling disinggung. Yang pertama itu ada atrium dextrum dan juga sinistrum, lalu ada ventricle sinistrum dan juga dextrum. Nah, jadi lanjut, setelah masuk dari vena cava superior dan inferior, darah-darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan masuk ke atrium kanan. Jadi dari atrium kanan itu, dia itu nggak langsung masuk ke ventricle. Namun ditunggu dulu sampai tekanannya itu melebihi dari ventricle. Jadi seperti yang kita tahu sendiri untuk di bagian respirasi sebelumnya bahwa pertukaran gas itu terjadi karena perbedaan tekanan. Jadi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Begitu pula sebaliknya dengan aliran darah. Jadi aliran darah itu dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Jadi setelah dari atrium ini menunggu sampai tekanannya itu tinggi. Kemudian setelah tekanannya itu lebih tinggi dibandingkan tekanan di ventricle, maka darah yang di atrium ini akan mengalir ke ventricle. Nah, setelah mengalir ke ventricle ini, maka ada katup yang berfungsi namanya itu katup tricuspid. Mengapa dinamakan tricuspid? Itu karena ada tiga itu seperti daun telinga. Bentukannya itu seperti ini. Nah, namanya itu chorda tendinae. Nah, chorda tendinae sendiri itu ditahan oleh namanya itu musculus papillaris. Jadi musculus papillaris itu fungsinya itu agar ketika darah itu masuk, dia itu enggak terjadi regurgitas atau kembali ke atas. Jadi ketika seperti ini, musculus papillaris itu akan menahannya. Jadi agar enggak seperti ini. Nah, jadi tertahan seperti itu ketika masuk. Lalu setelah masuk ke ventricle kanan, maka akan disemprot masuk ke arteri pulmonal. Masuk ke arteri pulmonal. Di sini saya nggak ada gambarnya, maaf. Itu masuk ke paru-paru. Dan seperti yang kita tahu, setelah di paru-paru itu akan terjadi namanya difusi. Jadi yang kaya akan karbon dioksida itu akan bisa bilang diganti menjadi karbon dioksida. Jadi oksigen. Nah, setelah menjadi darah yang kaya akan oksigen, itu akan masuk ke vena pulmonalis. Setelah masuk ke vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri. Dan sama juga sistemnya itu tunggu tekanannya lebih tinggi dulu, lalu masuk lagi ke atrium kiri, ventricle kiri, maaf. Setelah masuk ke ventricle kiri, maka akan disemprotkan melalui aorta. Mungkin saya ingin bahas mengenai katup-katupnya terlebih dahulu, maaf saya terlupa. Yang pertama itu ada katup tricuspid, itu membatasi antara atrium kanan dan juga ventricle kanan. Lalu ada katup bicuspid atau namanya itu katup mitral, itu membatasi antara atrium kiri dan juga ventricle kiri. Lalu ada katup pulmonal dan juga aorta. Jadi untuk sebagai tambahan, arteri dan vena itu bisa dibilang merupakan pembuluh darah yang mungkin sebagian orang mengatakan kalau arteri itu adalah pembuluh darah yang kaya akan oksigen, sedangkan vena itu kaya akan karbon dioksida. Mungkin untuk meluruskannya sendiri, jadi seperti yang kita tahu di jantung ini terdapat sebuah
pembuluh darah yaitu arteri pulmonal dan juga vena pulmonal yang lumayan unik. Di mana justru itu kebalik, di mana di arteri itu lebih banyak darah yang mengandung karbon dioksida, sedangkan di vena itu malah lebih banyak darah yang mengandung oksigen. Jadi bisa dibilang sebagai meluruskannya itu, arteri itu merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung. Nah, sedangkan untuk vena itu merupakan aliran darah yang menuju ke arah jantung. Lalu selanjutnya setelah masuk ke ventricle, lalu setelah disemprotkan dari ventricle kiri, dia itu akan masuk ke aorta. Nah, di aorta sendiri itu memiliki beberapa cabang. Yang pertama itu ada trunkus aorta, yang dimana dia itu akan bercabang lagi menjadi arteri karotis dan juga arteri subclavia dextra atau kanan. Sedangkan untuk subclavia sinistra dan juga karotis sinistra itu langsung, jadi nggak perlu pakai trunkus lagi, langsung aja dia bercabang ke itu. Mungkin untuk pembahasan anatomi sampai di sini, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi gagal jantung kanan dan juga kiri. Kemudian ada sign dan simptom dari gagal jantung. Sebenarnya ini terdiri dari 2 materi, namun saya gabungkan jadi satu untuk menghemat durasi. Pertama-tama kita mulai dari patofisiologinya. Jadi patofisiologi gagal jantung berpusat pada ketidakmampuan jantung memompa darah yang cukup untuk kebutuhan metabolisme jaringan akibat gangguan struktur ataupun fungsi. Ini terjadi pada sistem sistolik dan juga diastoliknya. Akibat dari gagal jantung sendiri itu akan memicu mekanisme kompensasi neurohormonal, yaitu ada RAS dan juga simpatis, yang awalnya itu akan membantu. Namun dalam jangka yang panjang, malah akan menyebabkan remodeling ventricle, kelebihan cairan, dan juga progresif penyakit. Mungkin untuk penyakit gagal jantung sendiri bisa dibilang ada penyakit yang awam didengar. Bahkan untuk orang-orang yang bukan dari bidang dokter sendiri pun itu cukup familiar di telinga. Namun mungkin untuk mekanismenya sendiri bisa dibilang itu akibat dari ketidakmampuan jantung untuk memompa darah yang sesuai untuk melakukan metabolisme. Jadi seperti yang kita tahu sendiri, jantung itu kan memompa darah. Untuk apa? Untuk melakukan metabolisme. Karena dalam darah sendiri itu mengandung banyak seperti nutrisi, oksigen, dan juga air. Nah, oksigen itu sendiri kan dipakai untuk metabolisme sel. Nah, akibat karena darah itu tidak bisa memompa yang secukupnya, makanya oksigen yang didapatkan dari tubuh itu juga kurang dari kadar yang seharusnya, yang dimana akan mengakibatkan sign dan juga simptom. Yang pertama-tama kita mulai dari simptomnya sendiri atau gejala-gejalanya. Yang pertama ada sesak napas, nama lainnya itu ada dyspnea. Untuk penjelasan sendiri itu terutama saat beraktivitas fisik atau merasa sesak saat berbaring rata. Lalu ada juga itu kelelahan ekstrim, merasa sangat lelah atau lemas hampir setiap saat. Ini berhubungan dengan difusi, bisa dibilang berhubungan dengan penyerapan oksigen, karena seperti yang kita tahu oksigen itu sendiri difusi di paru-paru, kemudian diantarkan oleh darah. Nah, bagaimana jika darah yang berfungsi sebagai pengantar ini tidak kurang orangnya, bisa dibilang seperti kurir, di mana darah ini berperan untuk mengantarkan ke sel-sel. Nah, jika kurirnya itu kurang, tentunya aja keperluan dari oksigennya itu juga tidak akan terpenuhi, sehingga sel-sel yang berfungsi untuk menghasilkan ATP dari oksigen itu tidak dapat melaksanakan tugasnya, sehingga terjadi kelelahan ekstrim. Lalu ada juga itu pembengkakan atau edema. Nah, seperti yang di awal itu, bahwa salah satu masalah yang ditimbulkan itu adalah kelebihan jaringan, di mana edema sendiri atau pembengkakan ini biasanya muncul di pada kaki, pergelangan kaki, tungkai perut, atau bahkan ke paru-paru. Lalu ada juga batuk kronis atau mengi, batuk yang terus-menerus seringkali memburuk di malam hari. Lalu yang terakhir ada jantung berdebar-debar, atau bahasanya itu palpitasi. Nah, jika tadi itu merupakan simptomnya, sekarang merupakan sign atau tanda-tandanya. Yang pertama ada edema variper, itu merupakan bengkak pada kaki, pergelangan kaki, atau sacrum. Bisa dibilang itu di bawah punggung. Lalu ada distensi vena jugularis, GVP-nya meningkat, yaitu pembengkakan pembuluh darah pada yang ada di leher. Lalu ada krepitivitas paru, jadi suara napasnya itu berbunyi krek-krek-krek, atau bahasa lain itu rongki, saat diperiksa dengan stetoskop. Lalu ada murmur jantung,
itu adalah suara tambahan pada jantung. Nah, yang seperti kita tahu sendiri, untuk jantung sendiri itu suara yang normal itu ada S1 dan juga S2, yaitu loop-dub. Nah, jika ada murmur itu biasanya suara tambahan yang bisa sebagai penanda bahwa ada kesalahan pada jantung. Lalu ada takikardia dengan detak jantung lebih dari 120 kali per menit. Selanjutnya ada mekanisme bunyi jantung. Nah, jadi untuk suara jantung manusia itu yang sering terdengar sebagai loop-dub yang saya bahas sebelumnya itu dihasilkan oleh getaran struktur jantung, dinding ventrikel dan arteri besar akibat penutupan katup jantung dan aliran darah yang cepat. Yang pertama ada suara jantung pertama S1 itu loop, lalu ada suara jantung kedua S2 itu dub. Nah, jadi kan di awal tadi di anatomi sirkulasi itu saya jelaskan mengenai katup-katup. Nah, untuk loop sendiri itu merupakan penutupan dari katup mitral. Mengapa demikian? Karena untuk suara loop sendiri itu merupakan suara ketika jantung itu berkontraksi. Jadi ketika jantung berkontraksi itu, yang terbuka itu adalah katup aorta dan juga pulmonalnya. Sedangkan katup tricuspid dan juga bicuspid atau namanya itu mitral itu tertutup. Jadi ketika katup itu tertutup, akan muncul suara itu loop. Nah, untuk suara jantung kedua itu kebalikannya. Jika jantung pertama itu karena yang tertutup itu mitral dan juga tricuspid, maka untuk jantung kedua itu yang menutup itu adalah aorta dan juga pulmonalnya. Ketika menutup, bunyinya akan dub. Dan itu seperti yang kita tahu itu selalu berurutan. Jadi misalkan darah dari atrium itu masuk ke ventrikel itu akan membukakan. Itu akan membuka, sedangkan yang menutupnya itu ada pulmonal dan juga arteri. Sebaliknya juga begitu. Sehingga suaranya itu akan selalu memiliki irama yang konstan. Jadi loop dub loop dub. Menutup buka seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai murmur patologis pada insufisiensi dan stenosis katup. Jadi murmur patologis pada kelainan katup jantung merupakan bunyi desingan tambahan yang dihasilkan oleh aliran darah turbulen akibat struktur katup yang rusak, kaku atau tidak menutup sempurna. Dalam konteks penyakit katup, murmur ini dapat dibedakan berdasarkan mekanisme stenosisnya atau penyempitan dan insufisiensi atau regurgitisasi. Bahasa lainnya itu kebocoran. Yang pertama ada murmur stenosis atau penyempitan katup. Stenosis terjadi ketika katup kaku, menebal, atau saling menempel, sehingga sulit terbuka sempurna. Ini menyebabkan aliran darah turbulensi saat katup seharusnya terbuka. Kedua ada murmur insufisiensi atau regurgitasi, kebocoran katup. Insufisiensi terjadi ketika katup tidak tertutup dengan rapat, menyebabkan darah mengalir kembali, atau regurgitasi ke ruang jantung sebelumnya. Nah, kan untuk jadi perbedaannya sendiri antara murmur stenosis dengan murmur insufisiensi ini. Jadi untuk stenosis itu jadi katupnya itu menyempit. Jadi seperti kita tahu kan ketika sistol, dan itu akan disemprotkan. Dan itu akan membuka katup. Contohnya ketika sistol di ventrikel kiri, maka yang membuka itu adalah katup aortanya. Nah, ketika katup aorta itu tidak membuka sempurna, maka darah-darah itu tidak bisa mengalir dengan lancar. Jadi darah itu akan menabrak bisa bilang menabrak katupnya. Kan yang tidak contohnya misalkan darahnya itu mengalirnya sekian ini, yang membuka itu hanya sedikit. Jadi sisa darahnya itu akan nabrak dan menimbulkan bunyi murmur. Nah, sedangkan yang kedua ini kebalikannya. Jika itu tidak bisa membuka secara keseluruhan, ini tidak bisa menutup. Jadi kan ketika darah itu sudah disemprotkan itu, maka secara otomatis itu katupnya itu akan menutup agar darah itu tidak kembali. Nah, ketika terjadi murmur insufisiensi ini, katupnya itu tidak bisa menutup. Sehingga ketika darah itu kan tidak boleh kembali lagi. Nah, ketika tidak bisa menutup, maka darahnya itu akan ada beberapa darah itu akan mengalir kembali. Contohnya misalkan sudah disemprotkan ke aorta, harusnya darahnya itu dialirkan ke seluruh tubuh, malah beberapa darahnya itu akan kembali masuk ke ventrikel kiri. Sehingga akan menimbulkan bunyi murmur insufisiensi. Lalu ada VSD, ASD, PDE, dan tetralogi Fallot. Singkatnya TOF.
Jadi VSD, ASD, PDA, dan tetralogi Fallot atau TOF adalah penyakit jantung bawaan yang melibatkan kelainan struktur jantung sejak lahir. VSD itu merupakan lubang antar bilik, ASD lubang antar atrium, dan PDA saluran aorta paru menetap. Umumnya menyebabkan aliran darah berlebih ke paru. Sedangkan TOF adalah kombinasi 4 kelainan dan kelainan serius yang menyebabkan kurangnya oksigen ke tubuh atau cyanotic. Jadi ini ada penjelasannya itu. Jadi ada VSD itu terdapat lubang pada dinding pemisah bilik kiri dan kanan jantung. Sedangkan untuk ASD itu terdapat lubang pada sekat pemisah atrium kanan dan kiri. Lalu ada poten ductus arteriosus atau PDA, yaitu saluran ductus arteriosus yang seharusnya menutup setelah lahir tetap terbuka. Itu menghubungkan aorta dan arteri pulmonalis. Selanjutnya ada polarisasi dan depolarisasi membran sel pada jaringan saraf dan jaringan otot jantung. Jadi untuk depolarisasi sendiri adalah proses perubahan muatan listrik pada membran sel, neuron atau otot menjadi lebih positif di dalam dibandingkan luarnya. Akibat masuknya ion natrium ini merupakan tahap awal impuls saraf atau kontraksi otot di mana potensial membran meningkat dari fase istirahat, polarisasi menuju ambang batas. Yang pertama ada dasar konseptual potensi membran, lalu ada dua yaitu membran sel saraf neuron, yaitu membran sel otot jantung. Jadi mengingat kembali, jadi untuk polarisasi sendiri itu, jadi untuk polarisasi itu ada beberapa fase. Yang pertama depolarisasi dan juga repolarisasi. Di mana untuk depolarisasi itu di mana perubahan kutub yang seharusnya di luarnya itu positif, sedangkan di dalamnya itu negatif, kebalik. Jadi di dalam itu positif, sedangkan di luarnya itu negatif. Dan untuk sistemnya itu mirip-mirip dengan di muskuloskeletal. Namun bedanya jika di otot jantung ini ada namanya itu nodus SA, nodus AP, berkasis dan juga serabut Purkinje yang berperan sebagai untuk melakukan polarisasi dan juga depolarisasi saat di jantung. Selanjutnya bagaimana gelombang depolarisasi menjalar pada otot jantung. Yang pertama ada nodus sinoatrial yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi prosesnya itu dimulai di sini yang dikenal sebagai pacemaker alami jantung. Sinyal listrik dihasilkan di atrium kanan atas. Lalu ada atrium serambi. Gelombang depolarisasi menyebar cepat ke seluruh otot atrium, menyebabkan kontraksi atrium. Dalam EKG ini direpresentasikan oleh gelombang P. Lalu ada nodus atrioventrikular atau AV node. Sinyal lambat di nodus AV memberikan jeda agar darah dari atrium selesai masuk ke ventrikel. Lalu ada berkasis, bundle of His, dan serabut Purkinje. Sinyal menjalar ke bawah ke arah septum ventrikel melalui berkasis dan bercabang menjadi serabut Purkinje. Lalu ada ventrikel atau bilik, sinyal disebarkan dengan cepat melalui serabut Purkinje ke seluruh otot ventrikel menyebabkan kontraksi ventrikel yang kuat. Dalam KG ini adalah kompleks QRS. Nah, jadi yang pertama itu yang seperti saya jelaskan, ada nodus SA berperan sebagai pacemaker alami. Jadi nodus SA ini sendiri berbeda dengan untuk di otot skelet, di mana jika otot skelet itu dapat impuls listrik itu dari otak, sedangkan untuk nodus SA ini dia biasa menghasilkan listrik sendiri. Itulah mengapa ketika kita tidur otot jantung kita itu tetap berdetak karena dia bisa menghasilkan impuls listriknya sendiri. Lalu ketika dia masuk ke nodus dia itu akan sedikit melambat. Mengapa melambat? Seperti yang kita tahu kan untuk jantung itu dia berurutan dulu dari atrium sampai ke ventrikel. Jadi tidak boleh misalkan atriumnya berkontraksi, maka ventrikelnya juga tidak boleh berkontraksi. Itulah fungsi dari AV ini. Jadi ketika dia dapat sinyal dari SA, maka atrium itu akan berkontraksi terlebih dahulu untuk mengisi darah ke ventrikel. Nah, ketika sudah terisi darah dan ia itu melambat di AP, maka setelah terisi darah dia akan lanjut sampai ke berkas His, kemudian ke serabut Purkinje untuk berkontraksi menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Lalu ada bagaimana dan di mana saja gelombang depolarisasi dideteksi dengan alat EKG. Jadi gelombang depolarisasi atau proses kontraksi jantung akibat aliran listrik dideteksi oleh alat elektrokardiogram
atau EKG dengan merekam potensial aksi listrik yang merambat dari jantung ke permukaan kulit melalui elektroda yang ditempelkan pada tubuh. Yang pertama ada depolarisasi atrium untuk di serambi. Jadi di tensi sebagai gelombang P ini terjadi ketika atrium berkontraksi untuk memompa darah ke ventrikel. Lalu ada depolarisasi ventrikel atau bilik, dideteksi sebagai kompleks QRS. Ini adalah gelombang terbesar yang menunjukkan kontraksi ventrikel yang kuat. Lalu ada juga Q-wave, itu merupakan depolarisasi septal atau sekat jantung. Ada B-wave, depolarisasi puncak massa utama ventrikel. Lalu ada, maksud saya R. Lalu ada S-wave, itu depolarisasi basal, bagian akhir dari ventrikel. Selanjutnya, di mana saja depolarisasi dideteksi? Bisa dibilang lokasi sadapan atau lead. Jadi, elektroda EKG ditempelkan pada posisi anatomis spesifik untuk mendapatkan gambaran 3D jantung dari berbagai sudut. Yang pertama ada sadapan dada, itu ada precordial leads dari V1 sampai V6. Lokasi ini paling umum untuk melihat depolarisasi secara detail. Ada sini ada bisa terlihat ada V1 dan juga 2 ada di sela iga 4 kanan dan kiri sternum. Lalu ada V3 dan juga 4 itu di antara V2 dan juga V4. Lalu ada V5 dan V6 itu horizontal dari V4 atau di bagian aksila depan. Selanjutnya ada sadapan ekstremitas dari limb 1, 2, 3, AVR, AVL, dan juga AIV. Lead 1, 2, 3, AVF itu menghadap bagian inferior, sedangkan lead 1, AVL itu menghadap bagian lateral. Sedangkan AVR itu sering digunakan sebagai penunjuk posisi. Lalu ada sandapan unipolar dan juga bipolar. Dalam pemeriksaan elektrokardiogram EKG, sadapan lead dibagi menjadi 2 kategori utama berdasarkan cara elektroda merekam aktivitas listrik jantung. Ada bipolar dan juga unipolar. Sadapan bipolar itu adalah sadapan yang merekam perbedaan potensial listrik antara 2 elektroda, yaitu 1 elektroda positif dan juga 1 elektroda negatif. Jenisnya itu terdiri dari 3 sadapan standar, sering disebut sebagai Einthoven leads, lead 1, 2, dan 3. Lalu ada sadapan unipolar. Jadi sadapan unipolar adalah sadapan yang menggunakan 1 elektroda eksplorasi positif dan 1 titik referensi dengan potensial 0 atau indiferen. Jadi untuk perbedaan dari keduanya ini bisa dibilang itu cukup mudah. Jadi untuk bipolar itu intinya elektrodanya itu ada 2. Yang pertama itu yang positif sama yang negatif. Nah, sedangkan unipolar itu hanya 1 aja yang positif, sedang satunya itu netral. Nah, di sini merupakan dari kurva EKG. Di sini bisa terlihat yang sudah saya jelaskan, ada P, ada Q, R, S, lalu S, lalu T. Nah, untuk penjelasannya itu sendiri, P itu merupakan ketika atrium itu berkontraksi atau depolarisasi. Jadi terlihat kan yang awalnya itu standar, naik sedikit itu karena positif depolarisasi di atrium. Nah, kemudian setelah di atrium itu kan dia turun tuh ke ventricle. Nah, di ventricle itu akan terjadi depolarisasi. Dan karena di ventricle ini ke seluruh tubuh, maka naiknya itu tinggi dibandingkan di atrium. Jadi setelah dia turun sedikit, dia akan langsung naik set. Setelah melewati ambang batasnya, dia akan terjadi namanya itu peristiwa all or none. Lalu naik, setelah terjadi depolarisasi, dia akan repolarisasi. Nah, T ini merupakan fase ketika istirahat sebelum melakukan depolarisasi yang selanjutnya. Jadi jika diteruskan ini akan bisa dibilang itu bentuknya itu konstan. Jadi atrium depolarisasi, kemudian ventrikelnya bukan berdepolarisasi, kemudian istirahat, kemudian atriumnya depolarisasi, lalu ventrikelnya depolarisasi lagi, lalu istirahat, begitu terus seterusnya maksud saya. Selanjutnya materi terakhir yaitu grafik kurva EKG yang tidak normal. Nah, seperti yang terlihat di sini ada normal sinus rhythm, sedangkan di bawahnya itu ada sinus arrhythmia. Perbedaannya itu apa? Di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang normal itu, untuk EKG jantungnya itu bisa dibilang itu selalu stabil, tidak ada perubahan. Jadi itu konstan. Misalkan dia di sini ini terlihatnya ini 4 kotak.
maka untuk bunyi lupus selanjutnya itu juga akan sama seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang di sinus aritmia ini ada beberapa perubahan terutama pada jantung, terutama pada waktu ketika jantungnya itu berdetak. Nah, mungkin sekian dari video anatomi saya. Jika ada kekurangan ataupun masukan bisa ditambahkan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi